Nah, Bapak Ibu yang dimaksud Allah Ta'ala, inilah 6 hal dari 12 yang terjadi. Nah, dari 6 hal ini kita bisa memahami tabiatnya secara timing. Tabiatnya secara timing itu adalah terjadinya menjelang kiamat. Terjadinya menjelang kiamat atau sedang berlangsungnya peristiwa kiamat. Artinya Bapak Ibu yang dimaksud Allah Ta'ala, kiamat itu bukan terjadi seketika dalam 1 menit atau 1 jam. Tapi kiamat itu terjadinya dalam tempo yang memanjang. Wallahu alam, tidak disebutkan. Yang dalam tempo-tempo yang memanjang itu berbagai peristiwa itu akan terjadi, di antaranya adalah 6 hal ini, yaitu asyamsu kuwirat, an-nujumun kadarat, al-jibalu suyirat, al-isyaru uttilat, al-wuhushu usyirat, dan al-biharu sujirat. Al-biharu sujirat. Nah, di samping juga kedahsyatan lain yang tidak disebutkan di surat ini, tapi disebutkan di bagian-bagian Al-Quran yang lainnya, umpamanya di surat Al-Hajj. Urutannya seperti apa? Wallahu alam urutan seperti apa? Yang jelas, saat Allah SWT berfirman dengan seperti ini, yang diharapkan dari kita adalah kita mengkhayal dan membayangkan semua itu terjadi. Semua itu apa? Terjadi. Kenapa saya katakan menghayal dan membayangkan? Ya karena kan kita tidak mengalami. Tetapi yang akan terjadi nanti bukan khayalan dan bukan bayangan. Itu realita yang sebenarnya. Realita yang sebenarnya. Untuk itulah seluruh kosakata yang dipakai di sini adalah kosakata fi'il madhi. Kuwirat itu fi'il madhi, inkadarat fi'il madhi, seakan-akan sudah terjadi. Kenapa seakan-akan sudah terjadi? Untuk menegaskan pada kita bahwa itu memang hal yang belum terjadi, tapi pasti terjadi. Saking pastinya oleh Allah SWT dibahasakan dengan bahasa fi'il madhi, saking pastinya. Jadi karena sekarang, sekali lagi, karena sekarang belum terjadi, ya kita hanya membayangkan semua ini. Kalau terjadi kira-kira suasana kita akan seperti apa. Inilah 6 hal yang tabiatnya adalah peristiwanya itu terjadi pada saat sebelum kiamat benar-benar berakhir. Nah, sedangkan 6 berikutnya, ketika yang 6 berikutnya itu adalah tabiatnya menggambarkan bahwa semua itu kiamat sudah selesai, lalu terjadi namanya kebangkitan, dan setelah kebangkitan lalu terjadi namanya pengadilan Allah SWT, dan dalam pengadilan itu ada banyak hal yang akan terjadi. Gitu ya, ini 6 hal berikutnya. Yang pertama atau yang ketujuh ya. Ketujuh kalau kita hitung dari awal, pertama kalau kita hitung adalah setelah terjadinya kebangkitan. Qala ta'ala wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzan nufusu zuwijat. Dan ketika jiwa-jiwa itu zuwijat. Qala memahali kurinat bi ajsadiha. Kurinat bi ajsadiha, nyawa-nyawa itu dipasangkan dan disatukan lagi, dipertemukan lagi dengan jasad-jasadnya. Dengan apa? Jasad-jasadnya. Jadi kita manusia ini pada awalnya adalah alam roh. Pada awalnya adalah alam roh. Nah, belum ada jasadnya. Lalu setelah secara physically terbentuk di rahim ibu kita, mulailah roh itu ditiupkan ke fisik kita yang berupa janin yang ada di rahim ibu kita. Sampai akhirnya lahir ke dunia, sampai akhirnya nyawa kita dicabut, dalam arti dipisahkan dari jasad kita. Dipisahkan dari jasad kita. Lalu di alam kubur namanya, yang diazab utamanya adalah roh kita. Utamanya roh, tetapi berpengaruh juga kepada jasad. Berpengaruh juga kepada jasad. Nah, setelah kiamat terjadi,
roh-roh yang sempat terpisah dengan jasadnya itu kemudian disatukan lagi, dipasangkan lagi masing-masing dengan pasangannya. Makanya bahasanya adalah zuwijat. Ya. Ini yang disebutnya oleh Imam Mahali juga menurut satu penafsiran. Nah, ini bisa kita pahami bahwa peristiwa ini terjadi setelah kiamat selesai dan kemudian terjadi kebangkitan. Nah, saat kebangkitan itulah an-nufusu zuwijat. Nah, setelah nyawa bersatu lagi, dipasangkan lagi dengan jasad-jasadnya, lalu terjadi mahsyar, semuanya dikumpulkan satu tempat. Berapa lama? Ya, Allahu a'lam, ila masya Allah, sampai akhirnya Allah SWT menggelar pengadilan. Menggelar apa? Pengadilan. Siapapun yang pernah berbuat zalim atau melanggar hak yang lain, akan digelar pengadilan di situ. Termasuk yang sudah disebutkan, binatang-binatang pun kalau dia melanggar hak-hak binatang lain akan digelar pengadilan oleh Allah SWT untuk dikisos. Nah, kita juga, kita yang pernah melanggar hak orang lain, kita yang pernah menzalimi orang lain, itu pun akan disidang dan diadili. Disidang dan diadili. Saya pernah mendapatkan kiriman gambar, ya. Kiriman gambar dari salah seorang kawan atau teman. Gambar itu awal mulanya adalah ilustrasi tentang antrian yang sangat panjang sekali berliku-liku. Antrian yang sangat panjang berliku-liku, ya. Lalu ditambahi gambar, pada ujungnya ada gambar timbangan yang menggambarkan terjadinya pengadilan. Lalu dikasih caption, ya, kasih tulisan, kata yang ngirim gambar itu tulisannya, Bayangkan Anda sedang diadili di mahkamah Allah, di hadapan mahkamah Allah SWT, sedang diadili, bayangkan seperti itu. Nah, lalu ada banyak pihak yang menuntut Anda kepada Allah SWT. Ada banyak pihak yang antriannya begitu panjang. Antriannya begitu panjang menuntut hak mereka masing-masingnya, menuntut haknya kepada mahkamah Allah SWT. Bayangkan saja betapa lama dan betapa panjangnya proses pengadilan kita disebabkan korban kezaliman kita atau korban kejahatan kita juga terlalu panjang. Korban kejahatan kita terlalu banyak pihak yang menerima kejahatan kita gitu. Terlalu banyak pihak yang menerima kejahatan kita. Lalu tambah lagi keterangan oleh kawan itu, ya. Salah satu yang menyebabkan antrian tuntutan pada kita akan menjadi panjang adalah kita terlalu mudah untuk menuduh secara tidak berdasar, secara tidak hak. Tapi yang kita tuduh bukan orang per orang. Yang kita tuduh itu mungkin suku, yang kita tuduh mungkin itu bangsa, yang kita tuduh itu mungkin negara, ya kan? Yang kita tuduh mungkin ras, ya. Ya mohon maaf ya. Jadi kadang-kadang kan kita suka begitu. Ras atau bangsa tertentu itu kita umpat. Yang salah kepada kita mungkin satu orang. Tapi yang kita umpat itu ras dan bangsanya. Ras dan bangsanya itu kan nanti akan dicatat di sisi Allah SWT. Dan mereka-mereka yang beras sama gitu, akan menuntut kita. Kita bisa bayangkan tuh. Kalau ras itu jumlah personilnya itu adalah miliaran, berarti sebanyak itu juga mereka nanti akan menghadap Allah SWT menuntut kita. Nah, pertanyaan lanjutannya kata kawan saya itu, apakah amal baik Anda cukup untuk menebus? Cukup untuk menebus tuntutan-tuntutan mereka yang antriannya begitu panjang itu. Jadi setelah setiap nyawa dipasangkan dengan jasad-jasadnya, yang berikutnya adalah gelaran pengadilan Allah SWT. Apa saja akan diadili oleh Allah SWT. Tapi yang disebutkan di surat At-Takwir ini satu. Yang disebutkan satu karena ini yang paling buruk. Ini kejahatan yang paling buruk.
Yang disebutkan satu. Tapi jangan dipahami bahwa yang diadili Allah hanya satu poin saja. Apa saja kan diadili oleh Allah, tapi yang disebut di sini adalah satu karena dia paling buruk. Ya, ini ketika yang ke-8, yaitu ayat 8 dan ayat 9. Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Bi ayyi dzambin qutilat, ya. Wa idzal mau'udatu, dan ketika apa itu al-mau'udah? Al-jariyatu tudfanu hayyatan. Anak gadis yang dikubur hidup-hidup. Anak gadis yang dikubur hidup-hidup, khaufal ari, dikarenakan takut aib. Khaufal ari dikarenakan takut aib atau takut celah. Aul mas'alati, karena takut ditanya atau karena takut ditanya. Wal hajati, dan dibunuh hidup-hidup karena keperluan. Karena ada hajat, ada keperluan. Su'ilat, gadis yang dikubur hidup-hidup itu nanti akan ditanya. Nanti akan ditanya. Kok yang ditanya dia? Kenapa bukan penjahat yang ditanya? Qalal memahali tabkitan liqatiliha. Demi membungkam dan membuat ngeri, ya. Membungkam dan membuat ngeri pembunuhnya. Jadi yang ditanya korban yang ditanya, bukan pelaku. Korban yang ditanya. Pertanyaannya adalah bi ayyi dzambin qutilat. Disebabkan dosa apa? Disebabkan dosa apa gadis itu dikubur atau dibunuh hidup-hidup? Gadis itu dikubur atau dibunuh hidup-hidup. Bi ayyi dzambin qutilat. Qiraat lain mengatakan bi ayyi dzambin kutiltu. Kutiltu, ya, bukan kutilat tapi apa? Kutiltu. Disebabkan dosa apa aku dibunuh hidup-hidup. Aku dibunuh hidup-hidup. Kutiltu. Qiraat lain lagi wa quri'a bi kasrita. Wa quri'a bi kasrita, ada qiraat lagi bukan kutilat, bukan kutiltu tapi kutilti. Kenapa kutilti? Kalau memahali hikayatan lima tukhatabu bihi. Demi menceritakan dengan bahasa seperti apa gadis itu nanti akan ditanya. Dengan bahasa seperti apa? Ya, maksudnya dengan kalimat redaksi seperti apa? Ya, gadis itu nanti ditanya. Kutilti. Wa jawabuha, sementara jawaban gadis itu antakula, gadis itu menjawab kutiltu bila dzambin. Aku dibunuh bukan karena suatu dosa. Aku dibunuh bukan karena suatu dosa. Jadi Bapak Ibu yang hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, memang yang disebutkan di surat At-Takwir sekali lagi hanya kejahatan ini, ya kan? Tetapi disebutkannya satu kejahatan ini karena ini yang paling buruk. Karena yang paling buruk. Kenapa paling buruk? Ya sebab ini paling aneh perilaku ini. Masuk anaknya sendiri dikubur hidup-hidup. Anaknya sendiri dikubur hidup-hidup. Atau itu. Kedua, walaupun itu anaknya, tapi tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, maka disebutkannya hal ini tidak menafikan akan adanya pengadilan untuk urusan-urusan yang lain, yang diantaranya seperti saya ceritakan tadi, ya, tentang antrian panjang orang-orang akan menuntut kita disebabkan bahasa kita suka menggampangkan, mencela atau mencaci, ya, atau mengumpat bukan satu persatu orang, tapi yang kita umpat adalah satu ras atau satu bangsa. Ya. Yang kesembilan, ketika yang kesembilan adalah wa idzas suhufu nusyirat. Wa idzas suhufu nusyirat. Wa idzas suhufu, dan ketika lembaran-lembaran buku catatan amal, lembaran-lembaran buku catatan amal atau lembaran-lembaran rapot kita nusyirat bitakhfif, di mana huruf shinnya tidak pakai tasdid. Bitakhfif maksudnya huruf shinnya tidak pakai tasdid. Wat tasdidi, dan huruf shinnya pakai tasdid, nusyirat. Maknanya adalah futihat wa busitot. Rapot-rapot catatan amal kita itu akan dibuka dan digelar.
dibuka dan digelar, dibentangkan, bahkan ditayangkan juga. Sehingga nanti yang melihat buku rapot kita bukan hanya kita, tetapi juga terlihat juga oleh orang lain, pihak-pihak lain yang berkaitan dan ada urusannya sama kita, ikut juga melihat, sehingga kita dipermalukan di situ dan dihukum di situ juga. Hukuman dalam bentuk bahwa keburukan kita terlihat oleh orang lain. Mungkin waktu kita di dunia merasa, nggak apa-apa, saya melakukan kejahatan ini, toh nggak ada yang lihat. Nanti akan dibuka oleh Allah SWT. Oke, yang ke-10, wa idzas sama'u kushitat, dan ketika langit kushitat ay nuziat an amakiniha. Langit-langit itu tercerabut dari posisi dan tempatnya. Kama yunza'ul jildu anis syati. Sebagaimana kulit itu dilepas dari kambing. Kushitot ya. Oke. Jadi kalau dalam bahasa Arab sekarang ini, kalau Bapak Ibu membeli voucher itu ya, beli voucher, apakah voucher data atau voucher apa gitu ya, itu kan ada nomor yang ditutupi gitu. Nomor yang ditutupi dengan lapisan supaya nomor itu tidak kelihatan. Nah lalu kalau voucher itu bahasa Arab, maka ada perintah tolong digesek di sini, maksudnya dikerik atau dikerok di sini, supaya lapisan penutup angkanya itu hilang. Nah langit nanti akan dibegitukan. Jadi dikerik atau dikerok sehingga terlepas dari posisinya. Nah, kalau kita ngeroknya pakai koin gitu biasanya, maka kan potongan-potongan kerokan itu akan berterbangan atau berjatuhan. Nah, sehingga nanti pada saat langit dibegitukan pun akan seperti itu. Idzas sama'u kushitat. Oke, sehingga nanti akan terjadi adalah yauma tabaddalul ardu ghairal ardi, sebagaimana di akhir surat Ibrahim, bumi yang kita pijak tidak lagi bumi yang kita kenal selama ini. Maksudnya selama ini waktu kita di dunia. Dan langit yang kita saksikan juga bukan lagi langit yang selama ini kita kenal waktu kita di dunia. Wa idzal jahimu, dan ketika annar neraka jahim suirat bitakfif ain, huruf ainnya tanpa tasdid, atau wat tasdid, huruf ainnya pakai tasdid, suirat. Nah, qiraat yang kita pakai ainnya pakai tasdid. Ai ujjijat, dinyalakan. Maksudnya apakah sekarang belum menyala? Nah, menurut Ahlussunnah wal Jamaah sudah lama neraka itu menyala. Tetapi kalimat wa idzal jahimu su'irat itu tingkat penyalaannya dan panasnya ditingkatkan lagi. Nyalanya dan panasnya ditingkatkan lagi, seakan-akan kalau kita bakar-bakar itu kita kipasi atau kita tiup sehingga daya nyalanya menjadi sangat luar biasa. Dan terakhir ke-12 adalah wa idzal jannatu uzlifat, ay qurribat, dan ketika surga itu qurribat, didekatkan li ahliya, kepada para penghuninya, qurribat liyadkhuluha, dengan maksud supaya para penghuni surga itu memasukinya, dengan maksud atau dengan tujuan agar para penghuninya itu memasuki surga itu. Qala al-Mamahali wa jawabu idza, sebagai jawaban atas ketika, kosakata ketika awal surat yang berada di bagian awal surat wa ma'utifa 'alaiha, dan ketika yang lainnya, jawabannya adalah alimat nafsun, ay kullu nafsun, menjadi tahu dan yakinlah setiap jiwa. Waqta hadhil madhkurati, pada waktu
semua ini disebutkan. Pada waktu semua ini disebutkan bahwa yaumul qiyamati, yaitu hari kiamat. Apa mereka ketahui dan mereka yakini? Ma ahdarat, segala sesuatu yang pernah mereka lakukan. Segala sesuatu yang pernah mereka lakukan, min khairin, baik berupa kebaikan, wasarin, ataupun berupa keburukan. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, satu persatu dari 12 ketika itu sudah saya jelaskan. Ya. Yang belum saya jelaskan adalah alimat yang saya artikan mengetahui atau meyakini. Mengetahui atau meyakini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ya. Jadi iman itu, yang namanya iman, ya, inti dari iman itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka-mereka yang beriman kepada yang gaib. Seluruh peristiwa kiamat yang diceritakan di surat At-Takwir 1 sampai 12 itu semuanya adalah gaib. Gaib dalam arti kita tidak menyaksikannya sekarang. Kita tidak menyaksikannya sekarang, ya kan? Dan kita juga tidak menyaksikan rekamannya juga. Maka bagi kita 12-12-nya itu adalah gaib. Nah, namun meskipun semua ini gaib, karena ciri iman yang utama itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, maka kita perlu meyakini dan mengimani semua itu. Perlu mengimani semua itu meskipun hal itu adalah gaib. Jangan iman kita kepada semua ini menunggu realitas dan faktualnya. Jangan menunggu apa? Realitas dan faktualnya. Jangan faktanya kita tunggu baru kita percaya. Kenapa? Kalau kita baru mau beriman setelah semua itu menjadi fakta, maka iman kita sudah terlambat, sudah tidak berlaku lagi. Iman kita sudah tidak berlaku lagi, ya. Umpamanya, di antara tanda dan ciri kiamat adalah matahari akan terbit dari barat. Apa maknanya matahari terbit dari barat? Ya, matahari terbit dari barat. Maknanya itu, ya. Kita kan tidak percaya. Nanti akan ada orang-orang yang baru percaya bahwa matahari terbit dari barat dan baru percaya bahwa kiamat itu akan benar-benar terjadi dan baru percaya bahwa kebangkitan itu juga akan terjadi dan baru percaya semua urusan pasca kebangkitan itu akan terjadi setelah matahari terbit dari barat. Ada orang-orang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita termasuk, ya. Jangan sampai kita termasuk. Nah, perlu kita ketahui, kalau setelah matahari terbit dari barat kita baru iman, baru percaya, keimanan kita itu sudah tidak diterima lagi. Keimanan kita itu apa? Sudah tidak diterima lagi. Ya. Kenapa? Matahari sudah terbit dari barat, sudah. Ya kan? Atau jangan kita iman dan yakin setelah nyawa kita mau hendak berpisah dengan fisik kita. Kenapa? Kalau nyawa kita sudah gorgoro, sudah sampai di tenggorokan, tinggal keluarnya, istilah Arabnya, hadisnya adalah gorgoro, itu iman sudah tidak diterima lagi. Meskipun pada saat itu kita yakin seyakin-yakinnya. Kita yakin apa? Seyakin-yakinnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya, jadi iman itu intinya adalah beriman kepada al-ghaib. Itulah pelajaran awal kita buka Al-Quran. Kita buka Al-Quran dari sebelah kanan, kita buka sebelah kanan kita ada surat Al-Fatihah, sebelah kiri kita ada surat Al-Baqarah, hudan lil muttaqin sebelah kiri. Ciri muttaqin itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu memang intinya itu. Nah, kalau kita untuk beriman harus menunggu, menyaksikan secara kasat mata, mengalami secara realitas dan faktual, itu malah nggak diterima iman kita seperti itu. Malah tidak diterima. Ya, umpamanya lagi, ya. Ini pernah kita bahas, tapi nggak apa-apa kita ulang lagi, ya. Jadi kadang-kadang kan sebagian manusia itu ngeyel. Dia baru mau beriman kalau sudah mengalami secara faktual, melihat secara kasat mata. Nah, ini misalnya surat At-Takasur, ya.
Surat At-Takatsur. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Jadi orang untuk iman kepada al-jahim, neraka al-jahim, jangan nunggu kita melihat dan menyaksikannya. Apalagi mengalaminya secara faktual. Kenapa? Karena keimanan kita betapapun iman seiman-imannya, yakin seyakin-yakinnya, ainul yakin, hakul yakin, itu sudah nggak diterima. Kenapa? Ya sudah masuk neraka sudah, ya kan? Jadi inti iman itu ya iman bil ghaib. Jadi kalau Bapak Ibu mau beriman, ya imanlah sekarang. Saat semua itu masih menjadi ghaib, ya. Masih menjadi ghaib. Nah, Allah SWT ini semua yang wajib kita imani kan semuanya, hampir semuanya ghaib. Al-Quran ini bagi kita itu sebenarnya gaib, walaupun fisik mushaf kita pegang, ayatnya kita baca, kita hafal, kita pelajari. Tapi bahwa ini kalamullah itu bagian dari gaib. Ini kalamullah itu apa? Bagian dari gaib. Kenapa? Karena untuk mengimani kalamullah, kita harus mengimani pembawa berita bahwa ini kalamullah. Pembawa berita siapa? Orang lebih dulu dari kita. Dia dapat dari siapa? Dari pembawa berita sebelumnya dan seterusnya. Sampai akhirnya ya rahasianya kita iman pada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, waktu orang-orang itu hidup dengan Nabi Muhammad SAW pun, mereka mengalami ujian itu juga. Bahwa status kenabian Nabi kita Muhammad itu pun dalam pandangan mereka ya tidak teruji secara faktual. Tidak teruji secara faktual. Maka itu pun masuk kategori iman bil ghaib. Itulah intinya iman. Nah, oke ya. Jadi sekali lagi untuk beriman jangan menunggu kita mengalami secara faktual atau melihat secara kasat mata. Nah, inti iman itu bil ghaib itu. Nah, yang menarik adalah ya bagaimana dengan yang gaib itu kita mempunyai cara untuk meyakini dan mengimani yang gaib itu. Yang gaib itu. Umpamanya ya, bagaimana Abu Bakar dulu beriman begitu kuatnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya istilahkan bahasa sekarang tuh, Abu Bakar Siddiq ini adalah orang, kalau bahasa sekarang nih, dia profesor sejarah Arab. Dia juga sosiolog, profesor dan sosiolog Arab, ya kan? Jadi semua berkait dengan humaniora Arab, itu Abu Bakar Siddiq adalah profesornya. Semua terkait dengan humaniora, ya. Itu profesornya dia. Nah, sebagai orang yang profesor seperti itu, dari kecil dia bergaul dengan Nabi kita Muhammad SAW dan bergaul dengan semua orang Arab lainnya, maka dalam pandangan Abu Bakar Siddiq itu ada semacam ranking urutan orang. Nah, dalam pandangan beliau, orang number one yang paling bisa dipercaya, apapun yang dikatakannya, itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Itu sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, ya kan? Jadi pada saat Abu Bakar Siddiq berusia 38 tahun dan Nabi kita Muhammad SAW berusia 40 tahun, itu Abu Bakar sudah sampai kepada titik kesimpulan urutan orang Arab kalau di ranking berdasarkan kepakaran beliau, sosiolog, sejarah, dan psikolog dan sebagainya, itu number one-nya adalah Rasulullah SAW. Ranking 2-nya jaraknya jauh dalam pandangan beliau, ya. Maka begitu Nabi kita memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa beliau diangkat Allah menjadi Nabi dan Rasul, langsung klik tanpa ada nyangkut-nyangkutnya untuk beriman pada Nabi Muhammad itu. Nah, ujiannya bagi kita adalah bagaimana kita mengimani sesuatu yang gaib itu, tapi kita punya cara untuk mempunyai cara asesmen, cara menguji, cara menilai, cara membuat pengukur dan sebagainya. Sesuatu itu kita imani dan kita percayai. Jadi jangan nunggu mengalami secara faktual dan melihat secara kasat mata. Kenapa? Sebab kalau nunggu seperti itu kita tidak akan beriman. Kalaupun beriman saat menyaksikan dan kasat mata itu, iman kita sudah tidak diterima lagi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang menarik lagi itu begini. Allah SWT secara perlahan satu demi satu bukti-bukti kebenaran Al-Quran itu ditunjukkan oleh Allah SWT. Satu demi satu. Ya, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusikum. Wa fi anfusikum hatta yatabayyana annahul haq.
anil haq. Satu persatu bukti-bukti ilmiah, bukti-bukti sains, bukti-bukti lain akan ditunjukkan oleh Allah untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu hak benar. Nanti kalau semua bukti sudah Allah tunjukkan, berarti tidak ada celah lagi bagi manusia kecuali percaya bahwa itu Al-Quran. Saat itu Al-Quran akan ditarik oleh Allah SWT. Yang berupa tulisan, tulisannya akan hilang. Yang berupa hafalan, hafalannya akan hilang. Ya kan? Oleh karena itu sekali lagi, janganlah kita untuk mengimani satu-satu. Kita menunggu sampai semua bukti gamblang, jelas, bahasa Jawanya cetowelo-welo ya, jangan. Karena iman itu ada ujian iman pada gaibnya itu. Jangan nunggu semuanya serba gamblang, clear. Sebab kalau betul-betul sudah clear, itu nanti malah akan dicabut oleh Allah SWT. Kesempatan kita untuk beriman sudah berlalu dan lewat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi alimat nafsun ma'ahdorat ini nanti jiwa akan meyakini seyakin-yakinnya. Tapi saat dia yakin seyakin-yakinnya itu, momentum bagi yang belum sempat iman sebelumnya, momentum untuk beriman sudah berlalu. Sekali lagi oleh karena itu jangan menunggu momentum itu tiba. Ya, jangan menunggu momentum itu tiba. Mari kita cari cara lain, cara menguji yang lain, cara mengasesmen yang lain untuk sampai kepada tingkat keimanan dan keyakinan. Oke, mungkin itu Bapak Ibu ya yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan kajian surat At-Takwir pada pagi hari ini. Kita cukupkan sampai di sini pengajian kita. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.